terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang yang pertama caranya membangun, yang kedua caranya mewujudkan. Nah, yang terakhir Pak, ada tentang hasil yang akan dicapai. Nah, di sini ada 4, yaitu ada ekonomi, sains, moral, dan juga seni. Nah, boleh Pak dijelaskan lagi Pak? Oke. Biar semakin paham gitu. Ya, jadi ini apa yang harus dicapai tadi sudah kita jelaskan kalau Odesa. Kemudian bagaimana kita mengukur pencapaian-pencapaian. Nah, itu ada yang namanya nilai atau nilai-nilai, kumpulan dari nilai. Itu harus ditetapkan. Nah, di dalam setiap tindakan hidup yang kita lakukan, untuk melihat hasilnya, maka kita harus melihat sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu ada nilai ekonominya atau tidak. Nah, termasuk melihat masyarakat, potensi-potensi di desa itu nilai ekonominya apa saja yang harus dilihat. Kalau belum bernilai ekonominya, di situ nanti ilmu, teknologi, waktu dan permodalan materi kita harus kita alokasikan untuk meningkatkan nilai-nilai ekonomi. Sebab kalau manusia itu kan hakikat hidupnya sangat ditentukan oleh peran atau kerja, aktivitas kerja. Kalau dia pengangguran, nggak bernilai. Nah, makanya kalau kita bekerja tinggal menilai. Kerjanya itu sudah bisa mencukupi ekonomi bagi dirinya, bagi keluarganya, atau belum? Itu pertanyaan yang pertama. Kalau tidak, berarti pasti ada kekurangan, entah ilmu, modal, waktunya, atau bagaimana. Itu harus diolah. Karena manusia membutuhkan 4 hal ini untuk mencapai derajat ekonomi yang lebih pasti. Jadi kayak kamu kuliah tinggi-tinggi, tapi jangan sampai nanti tidak menghasilkan nilai ekonomi juga. Kalau nggak sejahtera kan ya repot ya. Harus seimbang. Nah, mengukur diri manusia termasuk masyarakatnya juga harus dinilai dari sisi kualitas ilmu pengetahuannya atau sainsnya. Jadi kalau kita misal mau membangun desa juga dilihat di situ sudah ada sekolahannya belum. Paling mudahnya begitu. Terus kalau sudah ada sekolahannya, apa saja sekolahannya. Terus bagaimana kurikulumnya, bagaimana sekolah itu cara mendidik murid-muridnya. Terus selain itu masyarakatnya di situ juga masih seneng berilmu enggak selain bekerja mencari materi. Ada perkumpulan-perkumpulan enggak untuk tukar keilmuan. Nah, itu juga harus diukur. Makanya masyarakat kita beradab atau tidak di sebuah kampung itu bisa dilihat juga dari pendidikannya. Kalau di situ ada gairah-gairah ilmu pengetahuan, masih ada diskusi, sering kumpul, ada yang orang pinter yang merelakan waktunya untuk berbagi ilmu pengetahuan, dan masyarakatnya yang sekalipun tidak banyak teori pengetahuan tapi senang mendengarkan sekaligus berbagi pengalaman, itu tanda-tanda masyarakatnya nanti akan maju. Tapi kalau tidak ada sekolah formal ya seperti yang kita lihat selama ini kan jelas sekali ya, terpuruk sekali. Sekolah yang formal saja tidak ada, apalagi perkumpulan-perkumpulan keilmuan. Itu akan menunjukkan bahwa kita mengalami kemerosotan dalam masyarakat ya, karena kurang ilmu tadi. Bolak-balik ke ilmu sejak awal ini, mulai dari literasi, dan ini ilmu pengetahuan yang harus dipenuhi, dan sampai untuk melihat sebuah masyarakat itu juga harus dilihat dari sisi keilmuan yang terjadi. Makanya sebuah keluarga juga harus dilihat di situ. Apa yang dimiliki, apakah hanya perkakas televisi dan perabot-perabot, tidak ada buku, itu biasanya sering menunjukkan kualitas kemanusiaannya akan kualitas kemanusiaannya biasanya tertinggal, terbelakang dibanding dengan yang memiliki buku dan senang berilmu. Nah, yang ketiga harus ada juga kualitas moral. Manusia mau tidak mau akan dinilai
dari sisi ini. Kalau moral itu tidak relatif sebenarnya. Kalau sopan santun itu yang relatif. Moral itu relatif manakala dibandingkan. Tapi setiap masyarakat manusia itu selalu bersandar pada moral, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, etika di dalamnya juga ada, salah satunya sopan santun itu. Tadi ini juga harus dilihat, dan ini tidak bisa dilepas dari yang disebut urusannya dengan sains, ilmu pengetahuan atau pendidikan. Karena banyak juga orang yang ekonominya tinggi tapi kalau moralitasnya rendah juga seringkali jatuh terpuruk. Bahkan di dalam pendidikan kewirausahaan, di dalam usaha mencari ekonomi pun pendidikan moral itu sangat penting. Misal seperti yang kamu lakukan itu ngajari dengan literasi ya, termasuk memasukkan nilai-nilai sastra, kebijaksanaan, terus jangan mudah curiga, terus jangan mudah menuduh orang, mulai dari situ berprasangka baik. Itu kan juga nilai-nilai moral yang nanti akan membuat anak-anak ini tumbuh berkembang, mendapatkan kesempatan berteman dengan yang bukan dari lingkungannya, ketemu orang lain dengan moralitas yang baik, dia akan mudah diterima. Di dalam bisnis, moral itu juga sangat menentukan. Makanya kamu masuk ke kampus saja nanti membutuhkan semacam acuan-acuan moral. Kalau tidak adaptif dengan teman-teman kamu, gampang mengurung diri hanya karena perbedaan etnik, katakanlah tidak berpikir universal, kan berarti itu juga sering terisolir, tetap udah gaul sama saya tapi masih berkomplot aja dengan alumninya. Lah kan nggak berkembang yang seperti itu. Nah, ini kita ajarkan moralitas di dalam lapangan pergaulan yang sekarang lebih luas seperti ini juga harus kuat, karena semakin kuat kualitas moralnya, mulai dari moral komunikasi, etika makan ya, terus dan etika-etika yang mendukung kelangsungan untuk terjadi jalannya kerjasama, itu moral sangat menentukan. Nah, puncaknya ini ini seni sebenarnya spiritual juga, maksudnya kelembutan aslinya kan. Nah, ini lembut hati ya, ini harus dibangun dari ini. Kalau ekonominya lemah, miskin banget, kayaknya kalau untuk seni ya paling nonton aja. Tapi bagaimana menikmati seni itu kan bukan hanya ikut tontonan, tapi ya misal kamu harus mulai belajar mengapresiasi seni, dan ini juga harus dipelajari, nggak bisa dilepas dari ilmu juga. Nggak harus nunggu kaya nanti otomatis seninya tinggi, ya enggak bisa. Bahkan sainnya tinggi pun belum tentu punya seni, bahkan moralnya tinggi belum tentu punya daya seni. Tapi seni itu akan bagus, dan ini akan membentuk apa yang disebut kebahagiaan seseorang itu kalau dibangun dari ini juga. Seimbang lah, nggak harus salah satunya tinggi banget. Kualitas seni. Nah, di dalam seni ada ilmu pengetahuan untuk memaknai simbol, memaknai dan sekaligus menghargai karya-karya sastra, karya-karya lukis, termasuk karya yang lain, musik dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau manusia itu nyaris tidak akan bisa bahagia kalau tidak ada sisi ini. Karena setelah bangunan akal budi kita yang dibekali oleh sains dan juga perilaku kita di tengah masyarakat dengan moral, sekaligus kemampuan hidupnya yang cukup, ini di sini nanti menjadi ujung dari pencapaian manusia yang disebut manusia bahagia. Karena apa? Bisa memaknai. Jadi hidup itu juga butuh seni, tapi hidup itu juga harus menuju kepada seni. Salah satu hal yang disebut seni di sini definisinya bukan kesenian pentas yang ini event sifatnya, bukan, tapi keunikan. Nah, corak, karakter. Manusia yang berkarakter itu juga manusia yang sudah memiliki seni.
termasuk kecerdasannya dia karena sainsnya kuat ya, juga moralitasnya kuat, kerelaan dia berbagi kepada masyarakat itu bagian dari personifikasi seni seseorang. Nah, jangan sampai nanti kita juga tidak bisa memaknai hidup, karena ini yang terpenting dari manusia, makna hidup. Nah, nanti setelah kita mahir memaknai hidup dan sudah masuk ke dalam kebahagiaan yang permanen, yang tidak penting memaknai hidup. Kalau orang sudah bahagia itu ya tidak perlu memaknai lagi. Tapi kan mana ada sih manusia selama 24 jam sepanjang hidupnya bahagia terus, kan enggak. Nah, karena itu untuk bisa memaknai hidup ya harus kuat ekonomi, kuat ilmu, moralnya juga ada. Terus nanti di dalam moral ini yang paling penting ada altruis, sering menolong, empati, itu juga bagian dari manusia yang bisa lebih cepat mencapai kebahagiaan. Nah, dari situ memaknai hidup, seni memaknai hidup. Ada memaknai hidup untuk menghasilkan kesenian, tapi juga ada seni memaknai hidup. Supaya apa ya? Supaya bahagia. Nanti setelah hidup penuh makna ya sudah, tidak penting banyak memaknai, yang sudah bahagia. Nah, kalau kurang bahagia ya harus belajar lagi, kesain lagi, ilmu lagi, terus diterapkan dalam praktek-praktek moralitas. Misal Hasna bisa bahagia karena menanam pohon, pohonnya tumbuh karena tahu kamu di situ ada nilai. Jeruk yang aku tanam sekalipun aku nggak makan, dimakan anak-anak, berarti kamu ngerti secara ilmu pengetahuan, secara moral, secara ilmu pengetahuan jeruk ini mengandung vitamin C dan sekian kandungan gizi, artinya diperlukan oleh seseorang. Secara moral, agamamu mengatakan bahwa sedekah itu baik. Nah, terus kamu puas dan di situ bersyukur, tapi kamu nggak makan jeruknya. Jadi kebahagiaan bukan hanya saat kamu makan jeruk, tapi juga saat melihat orang makan jeruk. Itu kan bisa. Ya, sudah cukup dipahaminya ini ya. Iya, Pak.